Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Belum ada suara masuk, Ustaz. Aku harus pakai headset lagi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara saya didengar jelas nggak, Ustaz? Bisa, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kabarnya bagaimana, Ustaz dan keluarga? Sehat? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan semuanya di sini juga baik. Teman-teman yang kita yang di Palestina itu yang tidak baik. Ini, Ustaz. Ya, sebelum dimulai untuk kajian malam hari ini, melaporkan yang tergabung dalam Zoom meeting, Ustaz. Ya. 25 saudara, Korea ada 5, Jepang ada 4, Taiwan 1 saudari, Hong Kong 2 saudari, Qatar 1, Finlandia 1, dan lainnya dari Indonesia, Ustaz. Iya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin, insyaallah. Selanjutnya insyaallah bisa dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan yang minggu lalu. Ada beberapa pertanyaan yang belum terselesaikan, silakan. Oke, ada 2 pertanyaan yang tertunda pekan lalu, Ustaz. Untuk yang pertama dari Facebook dengan akun Fathu Rafiq. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan Quran Surat At-Taubah ayat 113 tentang orang-orang musyrik? Apakah jika seseorang mengerjakan sholat tetapi melakukan kesyirikan termasuk tersesat dan juga terkena ayat di atas, Ustaz? Wassalamualaikum. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan dibaca. Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ya, artinya kalau kita punya kerabat, punya saudara, ya dekat atau jauh, kemudian kita tahu bahwa mereka itu adalah orang musyrik, ya jelas mereka itu orang musyrik, ya. Maka kemudian ketika mereka meninggal dunia, ya kita tidak diperbolehkan untuk memintakan ampun. Ya, isinya sholat jenazah itu kan sebenarnya karena memintakan ampun saja, kan? Tidak ada yang lain-lain. Ya, yang pertama setelah takbir itu dibaca Al-Fatihah, kemudian yang kedua setelah takbir itu dibaca sholawat Nabi, kemudian yang ketiga setelah takbir itu yang dibaca adalah doa yang intinya adalah mohon ampun kepada Allah yang di sana. Nah, tidak boleh kita melakukan
seperti itu, yang memang jelas ya, bahwa mereka itu musyrik kan gitu ya. Jadi kalau mereka masih tetap sholat gitu ya, artinya mereka masih Islam ya, meskipun mungkin nanti dia termasuk secara hanya termasuk dalam kelompok musyrik khafi, artinya yang memang tidak jelas tertutup kemusyrikannya kan itu ya. Nah, memang jelas, kalau memang jelas-jelas dia musyrik gitu ya, ya enggak usah sholatkan atau dimintakan ampun atau didoakan kan gitu. Nah, siapa mereka itu sebenarnya? Ya kalau di dalam kelompoknya orang-orang di zaman Rasulullah itu, ya jelas mereka itu di antara lain orang-orang yang termasuk di dalam surat Atin itu ya, surat Atin yang ayat yang ke-6 ya. Coba kok Atin ya, Al-Bayyinah ya, surat ke-98 ayat yang ke-6. Silakan. Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat yang ke-6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Iya, jadi yang pertama kelompok situ adalah kelompok orang-orang kafir dari ahli kitab. Ahli kitab itu ada yang baik ya, ada yang kafir kan itu. Nah, orang seperti itu ya tidak boleh kita ikut mendoakan. Kemudian wal musyrikina itu biasanya merujuk kepada orang musyrik Mekah itu, yang mereka itu memang menyembah kepada berhala. Nah, kalau dalam konteks kekinian sekarang di sekitar kita itu ya masuk ke dalam kelompok orang-orang yang mereka itu menuhankan atau mendewakan yang bau rekso dan sebagainya, yang meyakini akan adanya sesuatu yang memang sebenarnya tidak ada tahayul ya kaitannya dengan itu ya, pasang sesaji macam-macam untuk Nyai Roh Kidul macam-macam, itu bisa masuk ke dalam kelompok musyrik yang tentu saja kita dilarang dalam konteks itu untuk untuk memohonkan ampun kepada mereka, mendoakan kepada mereka kan itu. Nah, sebenarnya ayat ini kan ya untuk kita itu ya, bukan untuk orang lain ya. Karena untuk kita artinya kita jangan sampai berbuat yang seperti itu gitu loh. Bahwa yang namanya keselamatan itu hanya dari Allah saja. Setiap selesai kita sholat mengucapkan Allahumma anta salam wa minkas salam, tabarok daya dal jalali wal ikram kan gitu ya. Allahumma anta salam, ya Allah engkau lah keselamatan, wa minkas salam, dan darimu juga keselamatan kan itu. Nah, maka kemudian ketika berharap keselamatan dari Nyai Roh Kidul dengan cara melarung makanan apapun, macam-macam sesaji itu, dia masuk ke dalam kelompok musyrik yang seperti ini. Ya, masuk dalam kelompok musyrik yang seperti itu. Nah, yang seperti itu tentu saja tidak perlu ya didoakan, sudah jelas itu kalau dia mati dalam keadaan begitu itu berarti ahlun nar, menjadi ahlun nar kan gitu. Adapun kalau mereka itu masih hidup, ya kita masih mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Apalagi kalau mereka itu adalah orang tua kita, yang tentu saja kita tidak rela orang tua kita atau kerabat kita, saudara kita, tetangga dekat kita untuk masuk neraka ya karena ketololan atau karena kebodohan mereka. Maka menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk berdakwah kepada mereka, mengingatkan mereka, bahkan mendoakan ya agar mereka mendapat hidayah dari Allah itu sendiri kan itu.
Ya, jadi perlu digarisbawahi di sini ya, ada kata mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, kan itu. Artinya setelah nyata betul mereka itu mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan musyrik, seperti itu, kan itu. Tetapi ketika masih hidup di dunia ini, apalagi dia masih sholat, katakan begitu, nah, maka kita punya kewajiban untuk mendakwai mereka, mengingatkan mereka dengan sabar agar kembali kepada fitrahnya, yakni menyembah Allah dan menyembah Nyai Rokidul atau yang sejenis dengan itu. Alhamdulillah. Ya, kita bisa menyaksikan di Jawa ini masih kental ya, masih banyak wilayah-wilayah daerah-daerah tertentu yang memang betul-betul kental dengan hal-hal yang bersifat berbau syirik yang seperti itu. Ya, apakah di Jogja ataukah di Solo dan bahkan pantai utara, pantai selatan, itu sama saja mereka masih banyak meyakini hal-hal yang bersifat takhayul tadi, kan itu. Nah, yang lebih penting bagi kita ini perlu kita membersihkan semua yang berbau seperti itu, gitu loh. Ya, jangan sampai kemudian mata kita memandang orang lain seperti itu, pikiran kita menilai orang lain seperti itu, jari telunjuk kita menuding orang lain seperti itu, tetapi ternyata diri kita juga sama saja dalam bentuk yang berbeda, kan itu. Ya, dalam bentuk yang berbeda, kan itu. Jadi kalau orang berharap keselamatan dengan pasang sesaji, itu kemudian masuk ke dalam kelompok syirik. Nah, seorang mahasiswa yang dia berharap untuk lulus ujian dengan nilai A, tetapi caranya dengan memperbanyak doa, memperbanyak sholat tahajud misalnya, itu sudah salah, itu tidak benar. Walau bagaimanapun sholat itu adalah lidzikri, untuk ingat Allah. Ketika kita ingat Allah, maka Allah ya sebagai ilah kita itu sudah punya perjanjian antara kita dengan Allah, itu syahadat kita, yang kita sudah berjanji kepada Allah untuk menampakkan diri padanya dan menolak segala macam bentuk penuhanan kepadanya, kan gitu ya. Sedangkan yang memberikan rezeki itu adalah Allah, tetapi kenapa dia berharap sholat itu memberikan rezeki, kan itu tidak boleh seperti itu, gitu loh. Nah, begitu juga mereka yang berharap mendapatkan jodoh yang soleh atau solehah dengan memperbanyak puasa dan sebagainya, itu juga tidak benar. Ya, puasa itu arahnya adalah tabun, agar supaya kita bertakwa, kan itu. Jadi bukan untuk mendapatkan jodoh, gitu. Jangan diperkecil makna sholat ya, yang punya nilai ukhrawi yang amat sangat tinggi itu. Juga jangan diperkecil nilai saum, siam yang amat luar biasa hebat itu di dalam menyelamatkan orang yang melakukannya dari siksa api neraka. Jangan diperkecil itu hanya sekedar diganti dengan jodoh yang soleh-solehah, atau diperkecil diganti dengan nilai A dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Apalagi sholat itu arahnya kan tadha anil fahsya wal mungkar, kan itu. Yang menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar yang tentu nilai ukhrawinya sangat tinggi ya, dibanding tadi dengan nilai A yang sifatnya hanya sifat duniawi saja, naudzubillah ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menuduh orang lain syirik sehingga kita tidak mau mendoakannya ketika mati, gitu ya. Tetapi justru kita sendiri berbuat yang sama seperti itu, hanya bentuknya saja lain, gitu ya. Nah, orang-orang yang mereka itu percaya baca kulhu sekian kali sehingga rezekinya banyak, baca ini sekian kali supaya rezekinya, sholat duha sekian kali supaya rezekinya banyak dan sebagainya, itu ya syirik. Tentu saja sholat duha itu tidak akan mendatangkan rezeki. Tentu saja baca al-ikhlas itu juga tidak akan mendapatkan rezeki dalam bentuk uang, harta benda dan sebagainya. Ya,
Tetapi ketika kita berzikir itu artinya kita mengingat Allah, itu menjaga kedekatan hubungan antara kita dengan Allah. Ya. Ketika kita sholat duha itu termasuk juga zikirullah, zikir akbar, sholat itu juga untuk menjaga kedekatan kita dengan Allah. Ya, bukan untuk mendapatkan rezekinya melimpah. Baca ini sekian ribu kali, utangmu berapa puan akan lunas dan sebagainya. Nah, itu banyak yang mengajarkan ustadz atau kiai atau siapapun ya di Facebook dan sebagainya, medsos itu banyak sekali yang seperti itu. Itu ya syirik meneh, karena yang namanya Ar-Razzaq itu kan Allah kan itu. Sedang Allah sebagai Ar-Razzaq itu tidak mengajarkan kita untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Dalam konteks ini adalah uang, melunasi utang dan sebagainya melalui cara-cara yang seperti itu kan itu. Berdoa, memperbanyak doa silahkan, apalagi kalau pada saat sujud gitu ya. Ya, silahkan, tetapi usahanya itu yang perlu dimaksimalkan untuk mendapatkan rezeki sehingga bisa melunasi utang. Ya, sehingga bisa cukup untuk kebutuhan hidup mereka dan keluarganya dan sebagainya. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami.